Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Pratiwi dari kelas Fibonacci. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ujian praktik Natural Language Processing saya yang berjudul Analisis Sentimen terhadap tayangan televisi berdasarkan opini masyarakat pada media sosial Twitter menggunakan algoritma machine learning multinomial naive Bayes. Selanjutnya adalah presentation outline. Jadi yang pertama membahas latar belakang masalah, tujuan, dan urgensi. Yang kedua adalah dataset yang digunakan. Yang ketiga adalah pre-processing data. Yang keempat adalah ekstraksi fitur. Yang kelima adalah model yang digunakan. Yang keenam adalah performa model yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya adalah latar belakang. Jadi, televisi merupakan salah satu media elektronik yang menjadi hiburan dan sumber informasi melalui acara televisi yang ditayangkan. Dalam tayangan televisi tersebut, terdapat beberapa penilaian berdasarkan opini yang diberikan oleh masyarakat melalui media sosial Twitter. Penilaian tersebut memiliki sentimen yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, dalam ujian praktik ini, saya melakukan klasifikasi teks dengan menggunakan algoritma multinomial naive Bayes yang diharapkan dapat menunjukkan hasil persentase akurasi yang baik dan memprediksikan sentimen tayangan televisi yang bernilai negatif ataupun positif berdasarkan opini masyarakat pada media sosial Twitter. Selanjutnya adalah tujuan dan urgensi. Jadi tujuan dari latar belakang masalah tersebut untuk melakukan klasifikasi teks dengan menggunakan algoritma multinomial naive Bayes untuk memprediksikan sentimen opini masyarakat mengenai tayangan televisi yang bernilai negatif ataupun positif. Selanjutnya adalah dataset yang digunakan. Jadi dataset yang saya gunakan adalah dataset tweet sentimen tayangan TV berformat CSV yang terdiri dari 400 data jumlah sentimen acara TV dan sentimen negatif 200 data dan sentimen positif 200 data. Selanjutnya adalah case folding. Jadi di sini saya melakukan case folding untuk memproses teks pre-processing dengan mengubah karakter pada data, yaitu mengubah teks menjadi lowercase, menghapus URL pada teks word norm, kata baku, menghapus angka, dan menghapus karakter tanda baca. Selanjutnya adalah word normalization. Jadi word normalization berfungsi untuk mengubah kata tidak baku menjadi kata baku dari kumpulan slang words yang sudah tersedia. Selanjutnya adalah filtering, stop word removal. Jadi filtering di sini berfungsi untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting dalam teks tweet dengan menambahkan kata lain dalam stop words. Selanjutnya adalah stemming. Jadi stemming berfungsi untuk mengubah kata menjadi kata dasarnya. Dan selanjutnya adalah text pre-processing pipeline. Selanjutnya adalah feature engineering. Jadi feature engineering berfungsi untuk memisahkan kolom fitur dan target dengan variabel X menampilkan clean text dan variabel Y menampilkan sentimen yang sudah diberikan label berupa numerik dengan menggunakan library label encoder yang memiliki keterangan 1 adalah sentimen positif dan 0 adalah sentimen negatif. Selanjutnya adalah fitur extraction. Jadi fitur extraction berfungsi untuk memproses teks menjadi vektor menggunakan metode bold dengan n-gram adalah 1,2 yang menghasilkan 3.396 jumlah fit yang kemudian melihat fitur-fitur yang tersedia dalam korpus dan matriks jumlah fitur. Selanjutnya, data tersebut akan dimasukkan dalam proses pemodelan machine learning. Selanjutnya adalah fitur selection chi-square. Jadi, feature selection chi-square berfungsi untuk menyeleksi fitur dengan menggunakan fungsi x_chi_base_features, di mana K yang digunakan adalah 1000, sehingga dari 3.396 fitur menjadi 1000 fitur. Jadi, pada chi-square mengurutkan nilai yang tertinggi, di mana semakin tinggi nilainya, maka semakin baik fiturnya. Selanjutnya adalah menampilkan fitur beserta nilainya. Kemudian model yang digunakan. Jadi yang pertama saya mentraining modelnya terlebih dahulu menggunakan algoritma multinomial naive Bayes. Kemudian saya menyimpan model hasil trainingnya dengan file name-nya model_1.jpolite. Kemudian saya menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label pada data uji. Kemudian saya menampilkan hasil prediksi label dari model dan saya menampilkan label sebenarnya pada data uji. Kemudian adalah evaluasi model. Jadi pada evaluasi model dengan menggunakan algoritma multinomial naive Bayes, diperoleh akurasi pengujian yang dihasilkan dari algoritma multinomial naive Bayes sebesar 90% dengan jumlah prediksi benar 72 dan jumlah prediksi salah 8. Kemudian performa model yang dihasilkan. Jadi di sini saya menampilkan akurasi setiap split dan rata-rata akurasi pada cross validation.
di mana rata-rata akurasi pada cross-validation adalah 0,875. Kemudian di sini adalah performa model yang dihasilkan. Jadi ketika saya menginputkan teks, maka model akan memprediksi apakah kalimat tersebut merupakan sentimen positif ataupun sentimen negatif. Di mana ketika saya memasukkan teks kesel orang debat pakai emosi mata Najwa Trans TV, maka hasil prediksinya adalah negatif. Kemudian ketika saya memasukkan teks tweet, keren undang acara hitam putih, acara Presiden New Trends, hasil prediksinya adalah positif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan opini masyarakat pada media sosial Twitter menggunakan algoritma machine learning multinomial naive Bayes yang telah dilakukan, diperoleh akurasi sebesar 0,90 atau 90% sudah cukup bagus untuk melakukan prediksi sentimen negatif dan positif pada teks tweet dengan tepat, di mana jumlah prediksi benar yang dihasilkan adalah 72 dan jumlah prediksi salah yang dihasilkan adalah 8. Sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.